Januari 2022. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai, dan juga memberkati akan perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini, tahun 2022. Nah, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Pada bagian ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca pernyataan Tuhan Yesus ini, tentulah kita akan dibawa kepada satu ingatan yang pernah dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 23, di mana Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia tidak akan kekurangan karena Tuhan membimbing dia ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu gambaran yang begitu indah, dan Daud sendiri mengalami kebenaran yang begitu penting bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan dia. Mulai dari kecil, di mana Tuhan memilih dia untuk diurapi menjadi raja, sampai pada waktu dia menjalankan jabatannya sebagai raja. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dia hadapi, dan di dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah lepas tangan di dalam kehidupan dari Raja Daud. Karena itu, tatkala Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan dia, maka pernyataan itu adalah satu pengakuan iman di mana Daud betul-betul mengalami secara nyata di dalam pengalaman kehidupan dia akan bagaimana Tuhan menggembalakan, memimpin akan kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Raja Daud betul-betul menjadi hal yang konkret di dalam diri dari Tuhan Yesus. Karena dia menjelma menjadi manusia, dia berkenan mengorbankan dirinya menjadi jalan keselamatan, membuktikan akan satu kepedulian yang begitu luar biasa terhadap manusia berdosa. Dan kita yang diselamatkan, yang menerima anugerahnya, kita adalah domba-domba yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bahwa Allah yang memperkenalkan diri di dalam Alkitab adalah Allah yang bersifat relasional adanya. Dan tatkala dia berelasi dengan manusia, selalu ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menjadi pengikut dia. Dalam hal ini adalah kita yang percaya, yang disebut sebagai domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, yang digambarkan sebagai domba ini, maka satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai bagian daripada jati diri seorang yang disebut sebagai gambaran domba itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Karena kenapa? Karena dia mengenal domba-dombanya, dan juga domba-dombanya mengenal dia. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Di dalam kehidupan kita, kita harus menunjukkan satu ciri khas sebagai seorang pengikut Kristus yang adalah digambarkan seperti domba itu, yaitu senantiasa punya kepekaan rohani, senantiasa punya kerinduan hati untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Biarlah itu terus menjadi hal yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya membawakan perenungan dari firman Tuhan ini. Ini adalah satu hal yang akan menolong kita supaya pada waktu memasuki tahun yang baru ini, biarlah setiap kita senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang agung. Biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk digembalakan oleh Tuhan melalui kebenarannya, melalui kekudusannya, agar apa? Supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang terus diarahkan oleh Tuhan. Janganlah di dalam kehidupan kita bersandar kepada kebijaksanaan kita, kepandaian kita, harta kita, dan segala sesuatu pengalaman kita. Karena kita tahu bahwa gembala kita adalah mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan dia mau memimpin kita kepada satu kehidupan yang lebih baik.
Karena itu adalah hal yang sangat tepat kalau sebagai domba daripada Tuhan, kita sungguh-sungguh berkomitmen menyerahkan seluruh hidup kita mulai dari tanggal 1 Januari 2022 ini sampai seterusnya. Biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam arahan pimpinan dan juga penggembalaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.